Dalam dunia pengasuhan, banyak pendekatan yang bisa dipilih oleh orang tua untuk membimbing anak untuk tumbuh menjadi individu yang baik. Setiap metode pengasuhan memiliki prinsip dan tujuan yang berbeda, mulai dari pengasuhan otoriter yang menekankan kedisiplinan, hingga pengasuhan yang cenderung memberikan kebebasan. Saat ini, para orang tua mulai mencari cara untuk mengasuh menjadi lebih seimbang, di mana tidak hanya mementingkan aturan, melainkan juga hubungan emosional antara orang tua dan anak. Pola asuh tersebut sedang menjadi perbincangan dengan istilah gentle parenting. Bagaimana cara menerapkannya? Kita akan membahasnya hanya di Love Your Child. Marah, membentak, menghukum? Apakah itu cara terbaik untuk mendidik anak kita? Gentle parenting bukan berarti membiarkan, tapi membimbing dengan kasih sayang dan empati. Pola asuh ini mulai dipilih banyak orang tua, tapi tidak selalu mudah dilakukan. Lalu, bagaimana pengalaman orang tua yang sudah menerapkannya? Neneng Bareski merupakan salah satu orang tua yang menerapkan pola asuh gentle parenting pada keempat anaknya. Wanita 46 tahun ini mengaku sudah menerapkan gentle parenting sejak anak-anak dalam kandungan. Menurutnya, tidak mudah melakukan pola asuh ini karena tantangan terbesarnya adalah merasa kurang sabar, tetapi akhirnya kita berproses. Jadi lebih menerima kekurangan masing-masing, anak-anak menerima kekurangannya sebagai mamanya, dan ia menerima kekurangan mereka sebagai anak. Apa perubahan yang paling terasa pada diri Anda dan anak setelah menerapkan gentle parenting? Saling terbuka. Jadi anak bisa menceritakan apapun kepada saya sebagai mamahnya, dan kita bisa sharing apapun tentang kesehariannya mereka di luar rumah seperti apa. Jadi dengan seperti itu saya tidak ketinggalan kegiatan mereka dari pagi sampai mereka pulang ke rumah. Selain Neneng, ada Makmur, seorang bapak berusia 30 tahun, juga menerapkan pola asuh gentle parenting untuk satu anaknya sejak dari kecil. Menurutnya, pola asuh ini sangat baik karena anak lebih dekat kepadanya meskipun tidak mudah menerapkannya. Oleh karena itu, ia mengatakan kadang-kadang hambatan datang dari orang tua karena beda pola asuh dan generasi. Apa perubahan yang paling terasa pada diri Anda dan anak setelah menerapkan gentle parenting? Anak lebih dekat ke saya, itu. Jadi kalau misalkan ke saya itu, kalau misalkan nggak ketemu aja, langsung dia nyari-nyari. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi saat pertama kali mencoba menerapkan gentle parenting di rumah? Tantangan terbesarnya merasa kurang sabar. Tapi akhirnya kita berproses. Kadang-kadang hambatannya itu dari orang tua. Jadi neneknya karena kan beda pengasuhan, beda zaman gitu. Kalau kita nerapkan sendiri, kayak gitu katanya anak terlalu dimanja, terlalu di ini gitu, nggak tegas. Kayak gitu, sebenarnya cara mendidik anak kan beda, tergantung kitanya sendiri kayak gitu. Meski demikian, sebagian orang tua lainnya mengaku kesulitan dalam menerapkan pola asuh ini dengan sejumlah alasan. Sulit gak sih menerapkan gentle parenting, terutama ketika anak sedang rewel atau melanggar aturan di rumah? Sulit juga sih, karena kan kita harus bertentangan ya. Tapi kalau umpama anak ini kita harus tahu dulu nih dia maunya apa. Kalau kayak umpama dia lagi sakit, demam gitu, terus dia pengen tetap misalkan minum air es atau apa, itu tetap saya kan harus larang ya. Kita harus tegas aja kayak gimana gitu ngadepinnya supaya nggak rewel lagi kayak gitu. Dan ternyata beberapa orang tua pun menyesal ketika memarahi anaknya dan ingin mencoba mengubah pola asuhnya demi anak. Tonton episode lengkapnya hanya di Love Your Child, karena menjadi orang tua juga tentang belajar setiap hari. Halo Ayah Bunda pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak, menjadikan generasi yang lebih baik.
Di episode kali ini kita akan membahas pola asuh gentle parenting nih. Ada banyak gaya parenting yang bisa diterapkan oleh orang tua, tapi jika ayah bunda ingin mencoba pendekatan baru, gentle parenting bisa menjadi salah satu alternatif pilihannya. Apa itu gentle parenting? Nah, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita, seorang psikolog yaitu Ibu Silvani Dianita Sitorus, PSI Psikolog. Halo Ibu Silvani. Halo Nova. Apa kabar? Baik. Baik, puji Tuhan. Nah, langsung aja nih Bu Silvani ya. Kan belakangan ini nih, kita sering mendengar informasi mengenai gentle parenting. Katanya nih, cara untuk mendidik anak tanpa marah-marah. Jadi lembut gitu ya, kayak Nikita Willy. Pertanyaannya, apakah bisa seperti itu? Dan menurut Ibu Silvani sebenarnya apa sih definisi gentle parenting? Dan apa bedanya dengan pola asuh yang lain? Kenapa sekarang ada? Karena waktu zaman saya, terus terang aja, adanya VOC parenting kayaknya. Nah, gimana nih Bu Silvani? Iya, sepertinya zaman kita tuh hampir sama ya, beda-beda tipis sedikit ya. Memang perbedaannya kalau saat ini semakin berkembangnya teknologi, kemudian sekarang muncul kesadaran terhadap kesehatan mental dan juga bagaimana kita bisa memahami kondisi orang lain. Nah, gentle parenting seperti bahasanya kan, pengasuhan yang lembut gitu. Lembut itu berarti kondisi orang tua itu diharapkan bisa memahami cara memperbaiki komunikasi dengan anaknya dengan penuh empati, dengan penuh kesadaran diri, bahkan juga penyampaian terhadap pengasuhannya itu diharapkan bisa ada komunikasi emosional yang terbangun di situ. Jadi memang belakangan ini saya juga dengar itu mulai diterapkan ya oleh orang tua muda kepada anaknya gitu sih. Jadi memang bisa ya, seharusnya memang bisa. Karena kan kalau saya secara pribadi melihat di sekitar saya sulit gitu menerapkan itu. Karena kalau misalnya anaknya dikasih tahu sekali, oke, masih belum dengar, 2 kali, yang ketiga tuh biasanya udah ada yang melayang gitu. Jadi seharusnya memang mungkin untuk dilakukan ya Bu ya? Iya, kalau ditanya kemungkinan pasti ada kemungkinan ya. Tapi kembali lagi nanti dilihat kepada yang dibangun dalam komunikasi di dalam keluarga itu seperti apa. Kalau misalnya zaman Nova dan zaman saya, mungkin karena pada saat zaman itu orang tua kita terlahir dari zaman kalau kata orang-orang yang mengistilahkan tuh orang tua boomers gitu ya, dimana mereka juga memaknai pengasuhan itu lebih kepada penerapan disiplin yang cukup keras gitu ya. Mungkin berbeda nih dengan anak zaman sekarang, ketika harus dikasih tahu perlu ada pengertian, perlu ada pemahaman terhadap hal-hal yang dilakukan dari akibat tindakan perilaku anak-anak tersebut. Jadi kesadaran ini muncul karena mungkin ya pengalaman-pengalaman sebelumnya dari orang tua mereka, yang akhirnya mungkin mereka mau menerapkan yang lebih baik lagi kepada anak-anaknya gitu. Oke. Jadi perbedaannya di saat sekarang, apakah ada perbedaannya dengan pola asuh yang lain nih Kak? Ya, tentunya ada ya. Kalau gentle parenting mungkin itu lebih kepada mengkombinasikan beberapa pola asuh, tetapi mereka menekankan pada kondisi komunikasi yang efektif. Ada kemampuan mereka untuk lebih mendengarkan, berada di keluarga bukan hanya secara fisik, tetapi memang dibangun nih suasana emosionalnya, kelekatan emosionalnya, sehingga diharapkan antara orang tua dengan anak itu cukup dekat. Bukan sekedar mereka, gimana kabar kamu, udah selesai PR atau belum, udah selesai gitu. Enggak, tapi kalau gentle parenting, mereka akan lebih heart to heart pendekatannya. Mungkin kelihatannya agak sedikit soft banget kali ya, mungkin dengarnya kayak lembek banget gitu. Betul. Pengaruh nggak nanti kepada anak-anak gitu kali ya? Iya, betul. Betul. Karena takutnya jadi cengeng gitu ya anaknya. Nah, perbincangan kita sangat seru nih Bu Silvani, tapi kita akan melanjutkan pembahasan kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas pola asuh gentle parenting. Nah, pemirsa, kita masih membahas tentang bagaimana sih
pro dan kontranya gentle parenting dan bagaimana cara menerapkannya. Nah, Bu Silvani nih, pertanyaan selanjutnya. Jadi apa sih manfaat dari menerapkan pola asuh gentle parenting ini? Ya, sebenarnya cukup banyak yang bisa diperoleh dari pengasuhan yang lembut ini ya. Salah satunya adalah membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Jadi orang tua juga perlu belajar bagaimana meningkatkan kelekatan emosional kepada anak kan ya. Selain itu, anak juga diajarkan nih dapat mengelola kondisi-kondisi emosinya. Sehingga memberikan kesempatan bagi anak bisa mengenal kalau dia lagi marah tuh seharusnya kondisinya yang kayak gimana nih gitu ya. Kalau dia mau sesuatu, mungkin mereka akan memberikan reaksi sedih gitu ya. Nah, gentle parenting ini bisa berguna untuk memberikan kesempatan bagi anak bagaimana merasakan emosi yang tepat gitu. Jadi kalau gentle parenting ini diterapkan dengan baik, dengan efektif, dengan kondisi tidak hanya kelembutan saja yang diutamakan, tapi fokusnya adalah bagaimana mereka bisa mengelola perilaku terhadap konsekuensi yang ada, dan parenting itu hadir untuk bisa menginformasikan, memberitahu nih terhadap apa saja yang mereka akan rasakan di kemudian hari gitu. Jadi memang sangat berkelanjutan parentingnya, dan ini bermanfaat untuk bagaimana mereka membangun kelekatan emosional dan komunikasi yang baik gitu. Oke, nah pertanyaan selanjutnya yang menjadi penting nih, mungkin juga banyak orang tua di luar sana dalam menimbang-nimbang pola asuh seperti apa yang ingin digunakan, pasti pertanyaan ini akan muncul. Apakah dengan pola asuh gentle parenting akan membuat anak menjadi mandiri atau malah menjadi anak yang manja? Karena sehubungan dengan tadi kan orang tua selalu bersikap lembut, walaupun bikin salah juga sebisa mungkin tidak dimarahi, tapi dicari alasannya. Nah, apakah ini akan menjadikan anak menjadi mandiri atau menjadi manja nih, Bu Silvani? Ya, potensi-potensi yang bisa memungkinkan hal tersebut bisa saja ketika kalau orang tua mungkin lebih memberikan soft approach-nya, tidak ada batasan yang jelas gitu. Namun kalau misalnya penerapan pola asuh ini juga digunakan sesuai dengan kondisi yang ada gitu ya. Artinya kan memang mereka memberikan kesempatan bagi anak untuk mengambil keputusan dengan baik, kemudian juga bertanggung jawab terhadap konsekuensi tindakan yang dilakukan. Ini kan tujuannya untuk bisa mereka memandirikan si anak gitu. Betul. Tidak semua mungkin hal yang dia mau akan diberikan. Tapi mungkin beda dengan pendekatan otoritatif misalnya ya, tidak secara ketegasannya tidak secara langsung dirasakan oleh anak, namun anak bisa memahami konsekuensi terhadap perilakunya, dan ini memungkinkan potensinya bisa anak tidak terlalu manja kalau penerapan pendekatannya bisa lebih tepat gitu, tidak berlebihan dalam sisi itu ya soft parentingnya ya. Tapi ada juga pengertian yang baik antara orang tua dan anak terhadap perilaku yang muncul di kemudian hari. Gitu. Oke, jadi sebetulnya gentle parenting ini tidak menutup kemungkinan untuk ada hukuman ya, ada punishment, tapi dilakukan dengan cara yang betul gitu. Kalau mungkin waktu zaman kita apapun kesalahannya semua dipukul rata dengan dipukul pakai rotan misalnya. Kalau sekarang kita lebih memilah gitu, mana yang hukumannya apa, mana yang seperti apa gitu mungkin. Iya, mungkin orang tua akan mengajak anak untuk ya udah, mama akan memberikan konsekuensi terhadap perilaku kamu seperti ini ya. Kita perlu sepakati terhadap hal ini. Oh, itu penting ya, ada kesepakatan di awal bersama gitu. Betul. Ada konsennya terhadap si anak. Kemudian ya konsistensi hukuman juga perlu bersama-sama nih dengan ayah bundanya gitu. Jangan sampai nanti ayah bundanya lebih keras, ayahnya lebih lembut gitu. Jadi anak akan berpotensi bias nih. Gitu. Akan memilih yang lebih enak bagi mereka. Iya, betul. Nah, ada batas umur atau kapan sih parenting ini bisa kita mulai nih Bu? Apakah dari bayi pola asuh tertentu harus sudah ditanamkan untuk mempermudah nanti di kemudian hari, atau sebaiknya misalnya mungkin di umur 2 udah mulai dimasukkan pola-pola tertentu gitu? Sebenarnya jenis parenting apapun juga bisa dimulai dari sejak ibu
mau punya anak gitu ya dalam kandungan sebenarnya. Makanya kan beberapa penelitian menyatakan bahwa kondisi psikologis dan emosional dari seorang ibu mempengaruhi kepada kondisi di janinnya. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya ibu dalam kondisi yang mungkin cemas, murung misalnya kan mempengaruhi pada kondisi janinnya juga. Ya. Oleh karenanya dari proses kehamilan saja itu sudah mulai dikondisikan si ibu itu berada dalam kondisi yang baik. Nah pada saat mungkin sudah mulai punya anak gitu ya, maka penting sekali kehamilan itu harus direncanakan. Iya betul. Gitu ya. Kehamilan direncanakan itu artinya orang tua, baik ibu dan ayah, itu sudah siap. Ya. Sudah siap membicarakan bersama, kita akan memberikan pola asuh yang kayak gimana nih. Oke. Jadi bukan pada saat anak udah lahir. oh kita baru diskusi nih, kita mau kayak gimana nih. Gitu. Iya betul. Jadi menurut saya dari sejak kandungan, sejak dimulai mau persiapan kehamilan, ya itu sudah harus direncanakan. Oke. Apapun pola asuhnya menurut saya pertimbangkan juga bagaimana konsekuensi terhadap kedekatan perilaku dari orang tua dengan anak itu mau dibawa kemana. Baik, gitu. Baik nih. Selanjutnya nih Bu, kalau misalnya kan tadi pola asuh itu berbeda-beda. Misalnya di rumah sudah ditanamkan pola asuh gentle parenting, apakah anak tersebut akan siap menghadapi dunia luar yang keras gitu Bu? Karena kan tidak ada kehidupan gentle di luar sana gitu. Nah, bagaimana ini pandangannya? Iya ya, menarik ini ya. Makanya tadi kalau saya katakan bahwa kita harus mempersiapkan kondisi terhadap kondisi yang ada di sekitar kita, lingkungan, budaya dan sebagainya. Artinya orang tua di saat ini kan orang tua mungkin kalau misal punya anak yang saat ini generasi apa tuh beta katanya ya. Iya, tahun ini katanya sudah masuk beta. Ya. Jadi entah dia dari milenial atau apapun juga whatever ya, perlu bisa memahami dan memaknai bahwa kondisi yang mereka hadapi itu kan memang tidak selalu kondisi baik-baik aja. Yes. Nah mungkin boleh juga diberikan pengertian bagi anak, tapi dipertimbangkan berdasarkan usianya, berdasarkan juga kelompok pendidikan yang ada di anak gitu. Jadi contoh-contoh teladan itu perlu diadaptasikan, gitu ya. Orang tua juga bisa menyesuaikan diri nih, gitu. Boleh parentingnya gentle, tapi dalam kondisi tertentu bukan berarti otoritatif itu jelek, enggak juga. Tetapi bagaimana penerapan ketegasan terhadap sebuah perilaku juga boleh diterapkan, hanya saja pendekatannya kan ada tuh, gitu. Jadi ya mix parenting itu mungkin akan lebih baik juga. Di samping itu orang tua juga perlu memahami tadi kondisi di luar itu seperti apa sih, gitu. Dan itu dijelaskan kepada anak-anak sesuai dengan ukuran usianya, pendidikannya, gitu. Dan sampai mungkin sepanjang hayat mereka juga perlu ya disiapkan seperti itu ya. Betul, jadi memang bukan parenting ini bukan pekerjaan 2-3 tahun ya, tapi memang memupuk bagaimana anak tersebut sampai nanti dia bisa menentukan jalannya sendiri ya Bu. Baiklah, pembahasan kita masih sangat menarik pemirsa, tapi kita masih akan mendengarkan tips dan kesimpulan dari narasumber kita. Namun sebelumnya mari kita saksikan yang berikut ini. Kembali lagi di Love Your Child, pemirsa, kita masih membahas tentang gentle parenting dan sudah banyak sekali ya poin-poin yang disampaikan oleh Ibu Silvani terkait gentle parenting ini dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bu Silvani. Untuk para orang tua di luar sana yang mau memperbaiki pola asuh, apakah ada kata terlambat? Mungkin mereka sudah menjalankan pola yang kurang baik ya. Mungkin tadi kan kalau dari Bu Silvani katakan ada nilai positif dalam setiap pola asuh. Nah mungkin yang terlanjur dilakukan adalah hal-hal yang negatifnya nih. Apakah ada kata terlambat kalau para orang tua di luar sana mau memperbaiki pola asuhnya? Iya. Yang pertama adalah perlu ada kesadaran diri. Yes. Ya, ketika itu dirasa bahwa pada saat menerapkan pola asuh pada anak cukup melihat efek samping umpan balik dari anaknya kurang tepat, gitu ya. Ya nggak apa-apa, dimulai saja dari proses adanya kesepakatan bersama untuk mengubah
cara yang ada. Iya. Gitu. Berarti kan mengubah dulu pola perilaku diri sendiri ya. Iya betul. Sebelum kepada penerapannya ke anak. Jadi Iya. nggak ada kata terlambat sih untuk bisa menerapkan segala sesuatu. Memang kalau dirasa kemarin kondisinya kurang efektif, berarti ya harus perbaiki Iya, gitu. Jadi izinkan juga diri sendiri untuk bisa memberikan evaluasi terhadap hal yang ada, tapi bukan berarti menyalahkan kondisi diri sendiri. Waduh, saya kemarin tuh salah banget nih kayaknya ya. Ya kalaupun itu ada ya nggak apa-apa, tapi perbaikan itu perlu dilakukan setiap saat sih, setiap Betul, hari kalau bisa ya, karena kan kita nggak bisa selalu melihat segala sesuatu yang kita lakukan itu selalu benar gitu. Iya. Karena kita berhadapan dengan orang lain, termasuk anak itu kan Betul. manusia yang juga unik gitu ya. Iya betul, setiap anak berbeda. Iya betul. Dan tadi juga balik lagi tadi Bu Silvani sudah katakan tidak ada yang betul-betul tidak ada pola asuh yang betul-betul ideal. Semuanya memang harus kita lihat penerapannya cocok tidak gitu ya Bu Silvani. Baik, karena kita juga sudah di penghujung acara nih Bu Silvani, mungkin boleh berikan tips dan pesan untuk orang tua nih yang sedang mencari parenting style untuk anak. Iya, terima kasih ya. Halo para orang tua, ayah bunda. Yang dapat saya sampaikan gini, tidak ada pola asuh yang benar-benar sempurna terhadap segala sesuatu yang kita terapkan. Pasti akan ada celah-celah tertentu yang mempengaruhi pada kondisi sebuah pengasuhan. Jadi perlu dilihat ya kondisi masing-masing anaknya seperti bagaimana, kemudian kondisi sikap dan sifat parent seperti apa. Kemudian ya kita perlu belajar terhadap metode-metode lain yang memungkinkan bisa digunakan kepada kondisi keluarganya. Sehingga apa? Pola asuh itu perlu selalu setiap hari beradaptasi terhadap perubahan-perubahan. Karena perubahan itu kan pasti ya. Orang tua mau belajar dan anak pun juga diajari dengan kondisi yang baik. Karena setiap perkembangan usia anak akan sangat berbeda nih. Suatu saat nanti CCTV orang tua akan berkurang kepada anaknya. Nanti pada saat anak sudah dewasa, jenis parenting itu tidak berhenti di situ, tetap berlanjut. Jadi kembali kepada penyesuaian bagi orang tua untuk bisa menerapkan kondisi komunikasi yang baik kepada keluarga seperti apa. Perubahan kecil dalam cara berkomunikasi bisa membawa dampak yang besar terhadap kondisi keluarga. Gitu. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu Silvani untuk pemaparan yang sudah dijelaskan. Dan pemirsa, kami tetap mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan Love Your Child karena banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil untuk para ayah dan bunda terapkan kepada anak-anak di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Cintai anak Anda untuk menjadikan generasi yang lebih baik. Sampai jumpa lagi di Love Your Child berikutnya.